Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema baru yaitu tema 8. Subtema 1 tentang keselamatan di rumah dan perjalanan. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan muatan matematika tentang waktu. Membaca dan menentukan tanda waktu. Nah, pada gambar ini nama orang ini adalah Jonas ya. Jadi Jonas sedang menikmati makan siang. Kemudian di pojok kanan Jonas itu ada penunjuk waktu. Disebut dengan jam. Jam merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Nah, pada gambar ini disebut dengan jam analog. Jam analog punya dua jarum. Ada dua jarum jam. Jarum yang pendek berfungsi sebagai penunjuk jam. Sedangkan jarum yang panjang digunakan sebagai petunjuk menit. Nah, pada gambar tersebut terdapat gambar jam seperti berikut. Jadi, pada gambar tersebut ada dua jarum ya. Dua jarum, jarum pendek menunjuk ke arah angka 1 atau disebut juga dengan jam 1. Sedangkan jarum panjang menunjuk ke arah angka 12. Sehingga jam analog ini dibaca pukul 1 atau ditulis 01.00 PM ya. Jadi PM itu singkatan dari post meridium. Jadi post meridium itu artinya setelah tengah hari. Berarti berlangsung dari siang hari sampai malam hari. Untuk menuliskan tanda waktu pada jam, kita perlu memperhatikan angka yang ditunjuk oleh kedua jarum jam. Misalnya, ini menunjukkan jam 4 pagi. Jarum pendek menunjuk ke angka 4. Jarum panjang menunjuk ke angka 12. Sedangkan jarum panjang yang lagi 1 ini menunjukkan detik. Jarum pendek menunjuk ke jam, jarum panjang menunjuk ke menit, dan jarum yang tipis ini menunjuk ke detik. Sehingga jam analog ini dibaca apa jika pukul pagi? Ya, ditulis pukul 04.00 AM. Jadi, AM itu singkatan dari antemeridium. Artinya, dimulai sejak saat tengah malam, dini hari, hingga pagi menjelang siang ya. Jadi, ditulisnya jam 4 subuh atau jam 4 pagi ya. Tanda waktu 24 jam. Pada penulisan tanda waktu 24 jam, tidak diperlukan lagi keterangan AM, antemeridium, atau PM, postmeridium, atau keterangan waktu jam 1 pagi, jam 1 siang, atau jam 4 pagi, jam 4 sore. Jadi tidak ada perlu keterangan seperti itu ya. Dalam satu hari itu ada 24 jam. Karena hanya ada 12 angka pada jam analog, maka setelah pukul 12 siang waktu disebutkan. Jam 1 itu menunjuk angka 13, jam 2 angka 14, jam 3 angka 15, jam 4 angka 16, jam 5 angka 17, kemudian jam 6 angka 18, dan seterusnya. Sampai jam 12 angka 24. Nah, contohnya pada gambar ini jarum pendek menunjuk pukul 1, sedangkan jarum panjang menunjuk ke arah 12 ya. Sehingga jika ini dibaca pukul 1 siang, maka ditulis 13.00 atau jam 1 siang. Jadi nggak perlu kalian nulisnya 01.00 siang gitu ya, atau PM. Selanjutnya, contoh yang kedua, pada gambar jam analog ini, pukul, jadi
jarum pendek dan jarum panjang menunjuk tepat di angka 12. Seandainya ini dibaca pukul 12 malam, maka ditulisnya pukul 24.00 ya, yang artinya pukul 12 malam. Kemudian, contoh yang ketiga yaitu jarum pendek menunjuk angka 6, sedangkan jarum panjang menunjuk angka 12. Jika ini dibaca pukul 6 pagi, maka ditulisnya pukul 06.00, artinya jam 6 pagi, bukan pukul 18.00. Jika pukul 18 itu artinya menunjuk siang ya, atau sore hari. Kesetaraan satuan waktu, hari, minggu, bulan, dan tahun. Jadi, setelah kita mempelajari tentang jam, jadi ingat ya, anak-anak, jarum pendek itu menunjuk apa, jarum panjang menunjuk apa. Selain itu, selain satuan waktu berupa jam, ada juga berupa hari, minggu, bulan, dan tahun. 1 minggu setara dengan 7 hari. Berarti 7 hari itu disebut dengan 1 minggu. 1 bulan ada 30 hari. Berarti 30 hari itu sama dengan 1 bulan. Atau 1 bulan ada 4 minggu. Berarti 4 minggu itu adanya 1 bulan. Sedangkan 1 tahun ada 12 bulan. Dan 1 tahun ada 365 hari atau 366 hari. Kesetaraan satuan waktu di atas banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi biasanya digunakan dalam menentukan waktu ya. Waktu kita berkunjung, waktu kita liburan. Misalnya pada Hari Raya Galungan dan Kuningan semester genap, siswa-siswi SDN 28 Danginpuri libur selama 2 minggu. Berarti jika libur selama 2 minggu, berapa hari libur anak-anak SDN 28 Danginpuri? Nah, 1 minggu itu setara dengan 7 hari. Berarti kalau 2 minggu, 7 ditambah 7 ya. Jadi atau 7 dikali 2, yaitu 14 hari. Jadi anak-anak SDN 28 Danginpuri libur selama 14 hari ya. Selain hubungan antara waktu, jam, menit, detik, terdapat hubungan satuan waktu lainnya ya. Tadi ya, 1 minggu ada 7 hari, kita buktikan. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi 1 minggu itu ada 7 hari. Selanjutnya kalau pada bulan, kalau misalnya pada bulan, 1 bulan itu ada 30 hari ya, atau 28 hari atau 31 hari, tergantung dari kalender. Sedangkan jika 12 bulan, itu setara dengan 1 tahun ya. Jadi 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, kita urutkan. Ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Tepat ada 12 bulan. Nah, jadi sudah paham anak-anak tentang kesetaraan waktu? Oke, jadi itu materi kita hari ini. Jadi sekian pembelajaran hari ini. Kita lanjut dengan materi yang baru besok. Sampai jumpa.